Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 2 dan juga teman-teman anggota Komisi 2, juga jajaran dari rekan-rekan OPD Pemerintah Kota Bogor, Satpol PP, Pak Camat, Pak Kabid BNKM, Bu Lurah, Pak Lurah, dari Perumgen juga Pak Eko dari PUPR ya. Juga rekan-rekan PKL yang kemarin juga pernah bertandang ke gedung ini untuk menyampaikan aspirasi. Pertama saya ingin sampaikan bahwa di sini kita rapat, ya. Jadi bukan demo, kita mencari solusi terbaik. Jadi kita inginkan kepala kita, fokus kita sekarang adalah mencari solusi, karena ini sudah terjadi. Namun pertama saya ingin menyampaikan sebuah evaluasi umum terlebih dahulu kepada teman-teman di Pemkot Bogor. Saya dari pernyataan yang disampaikan Bapak-Bapak tadi, ini masih ada satu frekuensi yang saya kira belum pas dengan kita semua, bahwa memandang tentang keberadaan PKL. Ya kita sama-sama paham PKL ini berada di lahan yang secara legalitasnya tidak legal, bukan peruntukannya. Nah, namun satu sisi ini harus kita pandang sisi yang lebih luas lagi, bahwa berada teman-teman PKL ini adalah masyarakat Kota Bogor juga yang mereka sedang membangun kemandirian ekonomi. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman di KOP, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagin tentang hal ini. Jadi jangan ditabrakan antara kegiatan pembangunan dengan keberadaan PKL, karena PKL juga sama-sama objek pembangunan. Kalau pembangunan itu tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah manusianya. Jangan sampai kita lupakan bahwa yang ingin kita bangun Kota Bogor tidak hanya fisiknya, tapi juga manusianya. Jangan sampai fisiknya bagus, tapi manusianya sedih. Yang diharapkan dari pembangunan Kota Bogor adalah masyarakatnya bahagia. Dan PKL adalah salah satu bagian dari masyarakat. Tapi tangannya jangan sedikit, banyak. Saya bilang jangan sampai kayak demo ya. Gini, saya berupaya untuk seobjektif mungkin nih, tentang kesadanya Pak Kasal PP, Pak Camat dan rekan-rekan semua. Karena saya lihat ini masih ada dari apa yang disampaikan Bapak semua ini, memandang bahwa PKL ini memang ya ini masalah harus ditertibkan. Padahal kalau dari perencanaan tadi ini disampaikan tadi bahwa rencana pedestrian ini sejak 2020 awalnya digeser ke 2021 sampai ke 2022. Tapi 2022 pun ternyata baru DED-nya saja, baru akan dilaksanakan 2023. Artinya apa? Semestinya ketika perencanaan sudah jauh sejak 2020, ini pikirkan juga ketika kita akan bangun pedestrian, PKL mau digimanain? Bukan pas mau dibangun baru kita bicara dengan PKL mau digimanain. Tadi disampaikan Pak Kasal PP sudah dibahas sejak tanggal 21 Desember 2021, waktu 3 Desember ya? 3 Desember 2021. Ya saya kira ini sebetulnya di waktu yang cukup panjang. Semestinya juga dari teman-teman Pemkot semua ini tidak hanya menyerahkan masalah pembangunan ini kepada Satpol PP yang memang mau tidak mau peran beliau adalah tegas, nggak boleh ABCD gitu ya. Ini harus komprehensif. Ketika kamu ada kebijakan penertiban, disiapkan mau digimanakan. Jangan sampai ketika penertiban ini ada putus masa usaha yang ini urusannya perut Bapak. Dan kita sedang menghadap baru saja, bahkan bukan baru saja, pandemi ini belum dicabut loh. Masa pandemi COVID ini belum dicabut. Biasa anak belum ditebus. Gimana tuh? Anak sekolah. Ya, terbaiknya gitu ya. Artinya bahkan ketika pandemi ini sudah selesai, kita masih punya PR pemulihan ekonomi. Nah, kita ketika belum bisa memberikan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat Kota Bogor, maka bab seperti ini sebisa mungkin diminimalisir. Ini punten Pak, ini bagian evaluasi ya. Karena kami merasa baru diajak ngobrol belakangan ini, sehingga belum sempat untuk bicarakan dengan Bapak semua. Ini evaluasi dan nanti ini saya yakin kasus ini tidak hanya masalah sipol, nanti ke depan akan banyak titik-titik lain yang bisa jadi kejadian sama. Nah ini perlu kita siapkan bersama-sama ketika bab penertiban ini betul-betul kita matangkan pelaksanaannya agar smooth dan berjalan dengan baik. Yang kedua, nah ini sekarang kita bicara nanti karena ini sudah berjalan, penertiban sudah terjadi, tempat-tempat usaha rekan-rekan kita ini sudah digusur, gitu ya. Sudah habis. Ini
Sekarang kan tinggal satu PR-nya, kepastian bagaimana mereka tetap bisa menyambung usahanya. Saya kira ini jadi penting untuk menjadi fokus bersama ya. Jangan hanya kita nanti di anggaran ini membahas tentang bagaimana anggaran pedestriani yang tadi berapa? 20 miliar ya di DED ya, kita anggarkan, tapi tidak ada juga usulan untuk rencana solusi terhadap PKL yang di sana tadi. Dan kita memang belum lihat di rencana anggaran yang diajukan di tahun 2000. Perubahan 2022 ini juga termasuk 2023. Nah, tadi pertama kepastian apakah emang mereka bisa berusaha lagi di mana. Yang kedua ketika ada relokasi di mana juga. Dan rencana anggaran seperti apa? Apakah memang ada rencana anggaran pemerintah Kota Bogor atau tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi memang sudah ada opsi CSK dari pihak ketiga. Ketika CSK tidak ada, ayo segera kita siapkan gitu agar sama-sama ini tidak mengambang. Jangan sampai mengambang gitu. Kita siapkan bersama-sama. Kita cari solusi bersama-sama. Gitu. Karena saya kira kalau kita bisa menganggarkan tadi 20 miliar pedestrian, kenapa enggak sih kita bisa anggarkan untuk relokasi teman-teman yang tadi itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.